바깥쪽으로 밀립니다. 좀처럼 이 코스의 분위기가 올라오지 않는 I can feel the blood creeping up from the Babak playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 semakin mendekat, dan Red Sparks tengah menghadapi tantangan besar dengan absennya dua pemain kunci mereka, Vanja Bukilic dan Park Eun-jin, akibat cedera. Namun, pelatih Ko Hae-jin dikabarkan telah menemukan solusi untuk mengisi kekosongan tersebut. Red Sparks akan menghadapi Hyundai Hillstatte dalam pertandingan semifinal playoff yang digelar pada 25 hingga 29 Maret mendatang. Pemenang dari laga ini nantinya akan menantang Haeunkook Live Pink Speeders di partai final yang dijadwalkan pada 31 Maret. Sayangnya, Red Sparks harus menghadapi playoff dalam kondisi yang kurang ideal. Tiga pemain utama mereka mengalami cedera, yaitu Vanja Bukilic di posisi outside hitter, Park Eun-jin yang berperan sebagai middle blocker, serta Nohran yang mengalami cedera ringan. Bukilic mengalami robekan pada ligamen pergelangan kaki, sementara Park Eun-jin juga mengalami cedera serupa meski tidak sampai mengalami ruptur. Kondisi ini membuat keduanya absen di putaran ke-6 Liga Reguler. Dengan situasi ini, banyak pihak mempertanyakan apakah mereka bisa kembali tampil di babak playoff. Pada sesi Media Day yang digelar Jumat, 21 Maret 2025, pelatih Ko Hae-jin mengaku masih belum bisa memastikan apakah Bukilic dan Eun-jin akan bisa bermain di babak playoff. Itu belum diketahui. Saya rasa akan tahu saat hari H tiba, ujar Ko Hae-jin, dilansir dari My Daily. Namun, Kapten tim Red Sparks, Yoon Hye-seon, memberikan sedikit bocoran mengenai strategi tim. Ia mengungkapkan bahwa Red Sparks telah menyiapkan dua pemain pelapis untuk menggantikan Bukilic dan Eun-jin. Mereka adalah Lee Seon-woo dan Jeon Da-bin. Lee Seon-woo, yang aslinya bukan middle blocker, akan mengisi posisi yang ditinggalkan Park Eun-jin. Saya mendengar bahwa Seon-woo bermain sebagai middle blocker saat dia masih muda. Saya tidak berpikir dia bermain buruk dalam pertandingan yang dia ikuti sebagai posisi tersebut, ujar Hye-seon. Saya pikir dia bermain dengan baik. Pemain muda kami juga akan tampil maksimal di voli musim semi, tambahnya. Sebelumnya, Ko Hae-jin memang sempat mencoba Lee Seon-woo sebagai middle blocker dalam pertandingan melawan I-Peppers dan Expressway High Pass di putaran ke-6 Liga Voli Korea musim ini. Hasilnya cukup positif, sehingga ia menjadi opsi utama dalam menghadapi playoff. Pelatih Ko Hae-jin juga menegaskan bahwa persiapan ini telah dipikirkan matang-matang. Saya pikir ini akan diperlukan, jadi saya telah mempersiapkannya. Saya rasa dia akan menjadi opsi lain di babak playoff. Dia, Lee Seon-woo, bermain sangat baik, ucap sang pelatih. Sementara itu, Jeon Da-bin akan berperan sebagai juru gedor di sayap kiri untuk menggantikan Bukilic. Yoon Hye-seon menyebut peran Da-bin sangat krusial dalam menghadapi playoff. Saya adalah pemain kunci dalam bola voli musim semi. Saya tidak boleh goyah. Semuanya ada di tangan saya. Peran Jeon Da-bin juga penting, tuturnya. Meski menghadapi tantangan berat, Hye-seon tetap optimistis dan menegaskan bahwa suasana tim saat ini cukup baik. Kami tetap akan meningkatkan penampilan serta bermain lebih tenang dan waspada, ungkapnya. Babak playoff Liga Voli Korea 2024-2025 semakin mendekat. Salah satu tim yang menjadi sorotan adalah Daejeon Red Sparks, yang berhasil lolos ke semifinal meski menutup musim reguler dengan hasil kurang memuaskan. Dalam pertandingan terakhir, Red Sparks harus mengakui keunggulan Hyundai Hillstatte dengan selisih tipis. Namun, kekalahan ini tidak menggagalkan langkah mereka ke babak playoff. Red Sparks finish di peringkat ketiga klasemen akhir dengan torehan 64 poin, sementara Hyundai Hillstatte menempati posisi kedua dengan 66 poin. Kedua tim kini bersiap menghadapi duel sengit dalam format Best of 3 yang akan berlangsung pada 25 hingga 29 Maret 2025. Pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, belum memberikan pernyataan rinci terkait strategi yang akan diterapkan dalam laga krusial ini. Namun, dengan tiga pemain inti masih dalam masa pemulihan akibat cedera, ia kemungkinan besar akan mengandalkan kombinasi antara pemain senior dan junior untuk menjaga keseimbangan tim. Salah satu nama yang diprediksi akan mendapat peran lebih besar adalah Jeon Da-bin. Meski belum menjadi pencetak poin utama, kehadirannya di lapangan mampu membantu mengurangi beban Megawati Hangestri dalam serangan. Selain itu, Red Sparks juga mengandalkan setter Yoon Hye-seon untuk mengatur ritme permainan dan memberikan umpan akurat kepada para speaker. Jika Red Sparks mampu mengatasi perlawanan Hyundai Hillstatte, mereka akan berhadapan dengan Incheon Haeunkook Live Pink Speeders di partai final. Pink Speeders sendiri telah memastikan tempat di final setelah tampil dominan sepanjang musim reguler. Red Sparks berharap para pemain yang cedera bisa kembali bermain di momen krusial ini.
Dengan persiapan yang matang dan semangat juang tinggi, tim besutan Ko Hye-jin optimistis bisa memberikan perlawanan sengit dan meraih tiket ke final Liga Voli Korea musim ini. Pertarungan Red Sparks melawan Hyundai Hillstate diprediksi akan berlangsung ketat dan penuh drama. Akankah Megawati Hangestri dan kawan-kawan mampu menaklukkan juara bertahan dan melaju ke final? Semua akan terjawab di babak playoff Liga Voli Korea 2024-2025. Megawati Hangestri kembali membuktikan dirinya sebagai tulang punggung Red Sparks di Voli Korea. Dalam laga terakhir musim reguler melawan Korea Expressway Hi-Pass, pemain asal Indonesia itu tampil gemilang dengan mencetak 38 poin, meskipun Red Sparks harus menerima kekalahan tipis 2-3. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit tersebut, Megawati hanya bermain selama 4 set, sebelum akhirnya Ko Hye-jin memutuskan untuk mengistirahatkan beberapa pemain inti di set kelima. Keputusan ini diambil demi menghemat energi dan menghindari risiko cedera menjelang laga krusial di babak playoff melawan Hyundai Hillstate. Meskipun Red Sparks gagal menutup musim reguler dengan kemenangan, performa Megawati tetap mendapat sorotan besar. Ia mencatatkan persentase serangan sukses sebesar 64,3%, sebuah angka yang menunjukkan efektivitasnya sebagai eksekutor utama tim. Berkat kontribusinya, Red Sparks finish di peringkat ketiga dengan 64 poin, hanya terpaut 2 poin dari Hyundai Hillstate yang mengumpulkan 66 poin. Menariknya, fans voli Korea Selatan justru lebih banyak melayangkan kritik kepada pemain domestik Red Sparks, sementara Megawati mendapat banyak pujian. Sadarlah, masalahnya bukan pada pelatih Ko Hye-jin, tapi pada para pemain sendiri. Red Sparks dikritik karena kurangnya motivasi dan determinasi. Saya merasa kasihan melihat mereka, ujar seorang penggemar di media sosial. Komentar lain pun menegaskan pentingnya peran Megawati dalam tim. Kalau bukan karena Megawati, Red Sparks tidak akan bisa mencetak poin, tulis salah satu pendukung Red Sparks. Dengan performanya yang terus konsisten, Megawati semakin mendapatkan pengakuan sebagai salah satu pemain asing terbaik di liga. Red Sparks harus menutup laga terakhir mereka di putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024-2025 dengan kekalahan yang menyakitkan. Dalam pertandingan yang berlangsung di Gimnasium Chungmu, Daejeon, Rabu 19 Maret, Red Sparks takluk dari Hi-Pass dengan skor 2-3, 20-25, 25-19, 25-19, 17-25, Agustus 15. Megawati Hangestri kembali menjadi andalan dalam pertandingan ini. Speaker asal Indonesia itu tampil gemilang dengan mencetak 38 poin. Namun, kontribusi besarnya belum cukup untuk membawa Red Sparks meraih kemenangan. Pelatih Ko Hye-jin menurunkan susunan pemain terbaiknya, kecuali di posisi libero yang diisi oleh Chae Hyo-seo menggantikan Nohran yang mengalami cedera ringan. Red Sparks sebenarnya sempat unggul dalam beberapa momen pertandingan, tetapi Hi-Pass menunjukkan pertahanan yang solid dan mampu membalikan keadaan. Pada set pertama, Red Sparks sempat memimpin, tetapi Hi-Pass berhasil menyamakan kedudukan di skor 16-16. Setelah itu, serangan dan blok yang efektif dari Hi-Pass membuat Red Sparks tertinggal dan akhirnya kalah 20-25. Memasuki set kedua, Red Sparks menunjukkan perlawanan sengit. Megawati dan Jo Eun-dabin menjadi kunci serangan tim dengan beberapa spike tajam yang tak mampu dibendung lawan. Red Sparks berhasil unggul sejak awal dan mengamankan set ini dengan kemenangan 25-19. Set ketiga juga menjadi milik Red Sparks. Serangan balik yang efektif serta keunggulan Megawati dalam melakukan back attack membuat mereka berhasil mempertahankan keunggulan dan kembali menang 25-19. Namun, di set keempat, Hi-Pass bangkit dan memberikan tekanan besar. Tim lawan berhasil memanfaatkan celah di pertahanan Red Sparks dan unggul sejak awal. Megawati sempat mencoba membalikan keadaan, tetapi Hi-Pass tetap dominan dan menutup set ini dengan kemenangan 25-17. Di set penentuan, Red Sparks sempat tertinggal jauh 2-8. Pelatih Ko Hye-jin pun memutuskan untuk mengistirahatkan beberapa pemain intinya. Red Sparks yang menurunkan pemain pelapis tak mampu mengejar ketertinggalan dan akhirnya kalah Agustus 15. Dengan kekalahan ini, Red Sparks hanya meraih 1 poin dan finish di posisi ketiga klasemen akhir musim reguler. Mereka akan menghadapi Hyundai Hillstate dalam babak playoff dengan format best of 3, di mana pemenangnya akan menantang Pink Speeders di partai final Liga Voli Korea 2024-2025. Megawati Hangestri Pertiwi kembali menunjukkan performa impresif di Liga Voli Korea 2024-2025. Meski tampil gemilang, Red Sparks harus mengakui keunggulan Expressway Hi-Pass dalam laga terakhir fase reguler. Bertanding di Gimnasium Chungmu, Daejeon, pada Rabu 19 Maret, Red Sparks kalah tipis dengan skor 2-3. Hasil ini membuat mereka finish di peringkat ketiga klasemen akhir dan memastikan 1 tempat di babak playoff.
Pelatih Ko Hye-jin kembali menurunkan Megawati sebagai starter. Pevoli asal Indonesia ini tampil luar biasa dengan mencetak 38 poin.